Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang trending news atau berita yang sedang viral, yakni kembalinya Nathan Choaon untuk gabung dengan skuad Garuda U23 di Qatar dan siap turun untuk pertandingan perempat final Indonesia lawan Korea Selatan. Tentu ini adalah kabar baik dan kabar yang memang kita lagi tunggu-tunggu, karena seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa Nathan adalah pemain yang tidak tergantikan untuk saat ini di Timnas Indonesia U23. Dan sebetulnya peran Nathan ini kan bukan saja dalam urusan bertahan, tapi juga dalam urusan mengorganisir permainan dari Timnas Indonesia di lini tengah. Apa saja sih sebetulnya yang dia lakukan? Nah, saya ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa peran dari Nathan ini sangat vital, karena pemain ini juga bisa mengatur flow of the ball. Jadi distribusi bola dari lini tengah. Itulah yang kita perlukan. Karena kan kita tahu bahwa sulit sekali bagi para pemain Timnas Indonesia untuk bisa membangun serangan dari lini tengah. Kebiasaan permainan dari Indonesia itu adalah untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap. Iya kan? Itu yang biasa kita lihat. Tapi sekarang kita punya pemain yang bisa membangun serangan juga dari tengah. Betul, ada juga Ivar Jenner. Tapi jika teman-teman perhatikan, Ivar Jenner itu lebih sering mengirimkan bola-bola secara cepat. Tetapi Nathan adalah pemain yang lebih sabar. Nathan adalah pemain yang lebih teliti dalam urusan membagi bola, dan dia adalah pemain yang biasa mengambil resiko juga untuk maju ke depan sesekali saja ketika dia melihat ada ruang yang terbuka untuk melakukan pressing. Jadi yang dia biasa maju ke depan itu meninggalkan posisinya sebetulnya bukan saja untuk menyerang, tetapi untuk menutup ruang. Bahkan lawan Australia tuh pernah sekali ada situasi di atas lapangan ketika Arhan yang sepertinya naik cukup tinggi, overlap, tapi kemudian kehilangan bola. Nah, ketika pemain Australia itu coba untuk membangun serangan balik, ada Nathan di sana yang melakukan tactical foul. Dan memang itu adalah bagian dari rencana permainan yang tentunya diinstruksikan oleh Shin Tae-yong. Dan seperti yang selalu saya katakan bahwa jika Timnas Indonesia U23 full tim, maka tentu mereka punya peluang untuk menang lawan tim manapun yang mereka hadapin. Betul, lawannya sekarang adalah Korea Selatan yang merupakan salah satu favorit juara dari Piala Asia U23 ini. Tetapi seperti yang selalu saya katakan juga bahwa di sepak bola tidak ada yang mustahil. Apalagi Nathan adalah pemain yang seperti leader di lini tengah. Artinya kita punya lebih dari satu leader di atas lapangan dari timnas kita, karena di pertahanan ada Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho ini juga adalah pemain yang sangat baik teman-teman permainannya, dan dia adalah pemain yang telah berkembang menjadi pemain yang visioner. Ya, jika teman-teman tidak percaya, nonton saja pertandingan lawan Qatar, Australia, dan juga lawan Yordania secara full, nontonnya secara full. Ya kan, Rizky Ridho juga ada memberikan assist di pertandingan lawan Yordania. Rizky Ridho juga ada memberikan umpan-umpan kunci di pertandingan lawan Qatar, kemudian Australia, dan juga Yordania. Artinya sekarang dengan adanya Nathan ada plus point, iya kan? Karena Nathan ini yang bisa menjaga juga keseimbangan irama permainan dari Timnas Indonesia di lini tengah. Memang dia tampak seperti playmaker, tapi jangan salah paham, Nathan bukan playmaker. Karena tugas seorang playmaker itu adalah untuk melakukan umpan-umpan yang direct ke lini depan atau juga melakukan pergerakan yang aktif. Tetapi Nathan ini kan tidak selalu aktif pergerakannya ke depan. Nah, sehingga itu yang akan memudahkan peran seperti peran dari Marcelino atau juga Ivar Jenner. Jadi mereka bisa fokus dalam tugas mereka untuk menyerang. Nah, Nathan ini bisa mengatur tempo di lini tengah. Nah, yang biasa saya katakan bahwa timnas kita harus bisa mengatur tempo. Ada saatnya para pemain kita harus istilahnya ngegas, main high tempo. Ada saatnya harus juga memperlamban tempo. Nah, Nathan adalah pemain yang menjadi ya istilahnya komposer lah ya di lini tengah dari Timnas Indonesia. Dan memang sih banyak di antara teman-teman yang mengatakan bahwa Nathan ini mirip seperti Gattuso atau juga Pirlo. Tapi menurut hemat saya teman-teman, pemain ini mirip seperti legenda Spanyol dan juga Real Madrid, yakni Fernando Hierro. Jika teman-teman pernah nonton pertandingan-pertandingan dari Real Madrid pada tahun 90-an sampai awal tahun 2000, maka kalian akan melihat performa dari Fernando Hierro ini mirip seperti Nathan Choaon, karena Fernando Hierro juga adalah pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Dia bisa bermain sebagai center back, sebagai sweeper, atau juga sebagai gelandang, tetapi dia adalah gelandang yang punya naluri tinggi dalam urusan menyerang dan juga yang punya kemampuan untuk menutup ruang di lini tengah. Nah, itu juga yang biasa dilakukan oleh Nathan kan. Dan kita juga
perlu memberikan 2 acungan jempol kepada Shin Tae-yong yang bisa mengubah posisi dari Nathan. Karena pemain ini kan sebetulnya bukanlah pemain yang biasa bermain di lini tengah. Jadi ketika Ivar Jenner itu absen lawan Australia, kan kita semua kan pada bingung, bahkan pada khawatir kan, lah siapa nih pemain yang bisa mengatur permainan Indonesia di lini tengah. Ya, walaupun Ivar Jenner ini adalah pemain yang lebih cepat ya mengambil keputusan untuk memberikan bola ke depan. Ternyata Shin Tae-yong tidak menurunkan Arkan Fikri, dan tentunya dengan Ivar Jenner absen maka dia menurunkan Nathan Choaon. Dan Nathan ini seperti ya pemain yang mampu mengatasi situasi di lini tengah dengan sendirinya. Walaupun ya kita tahu sepak bola itu kan permainan yang membutuhkan 11 pemain, tetapi dia sendiri itu enak banget tuh permainannya. Bahkan dia beberapa kali saya melihat ya, dia memberikan instruksi loh ke rekan-rekan yang lain. Artinya memang pemain ini bisa mengatur permainan dari Indonesia, bukan saja untuk menyerang, tetapi juga untuk bertahan. Dia sering menegur para pemain lainnya gitu. Ya kan, seperti yang juga dia lakukan ketika dia membela timnas Indonesia senior yang lawan Vietnam, yang pertemuan kedua itu kan bagus sekali kan permainan dia kan, walaupun dia tidak bermain di posisi seperti sekarang ini. Artinya teman-teman, dengan kehadiran Nathan Choaon kembali di skuad Garuda U23, tentu ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh di Piala Asia U23. Memang lawannya Korea tidak mudah, tetapi kesulitan ini tentunya akan bisa diatasin jika Shin Tae-yong memakai game plan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, tentu memang kita lihat dengan permainan menyerang Indonesia tampak begitu menawan, tetapi ya segala keputusannya berada di Shin Tae-yong karena ini adalah babak knockout. Kalau kalah langsung out, ya kan? Jadi harus berhati-hati juga lawan Korea Selatan. Walaupun saya secara personal menginginkan ya kalau bisa ya Indonesia mainnya menyerang saja ya, walaupun resikonya besar karena ya Korea kalau dibiarkan leluasa para pemain Korea ya itu yang bisa juga menyulitkan para pemain Indonesia. Jadi sekarang ketika Indonesia sudah full tim, bahkan Ramadan Sananta sudah turun, kita berharap dan tentunya kita berdoa teman-teman agar Indonesia bisa bermain sebaik mungkin lawan Korea Selatan dan melakukan kejutan. Dan kita sebagai pemain ke-12, sebagai pecinta dan juga supporter timnas Indonesia, ayo kita support terus Garuda Muda U23 untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 ini. No hate, no politics, only football. Oh, dan satu lagi, tentu kita perlu juga mengapresiasi klub dari Nathan Choaon, Hiren Fin, yang akhirnya melepas Nathan untuk kembali ke skuad Garuda U23, dan tentunya juga Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang bisa melobi sehingga Nathan bisa kembali ke Qatar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.